Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pagi berjalan begitu cepat. Zahra menggeliatkan tubuhnya dan lekas menundukkan dirinya. Semalam dia tak bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin dia begitu lelah sampai tak bisa tidur nyenyak. Zahra berdiri dan membuka gorden kamar untuk memperbaiki sirkulasi udara dan cahaya agar masuk. Zahra menghela nafas saat teringat kedua orang tua dan Tiara datang ke rumahnya. Dia sangat tak nyaman dan pasti mereka tak pulang dalam waktu dekat. Zahra memilih untuk berdiri dan mandi sekarang. Dia akan pergi jalan-jalan. Zahra mandi dengan santai dan juga sedikit melakukan perawatan. Sampai akhirnya Zahra selesai mandi dan mengenakan setelan kasual celana jeans dan juga kemeja putih. Dan dengan suasana hati yang baik, Zahra juga mengenakan make up tipis. Setelah selesai Zahra melihat ponselnya dan rupanya Dewangga sudah berada di lantai bawah. Zahra bergegas menuju lantai bawah dan benar saja Dewangga duduk di sofa dan ditemui oleh orang tuanya serta Tiara. Entah apa yang mereka bicarakan. Nampak wajah datar Dewangga kentara di sana. Mungkin dia tak nyaman. Mas. Zahra memanggil Dewangga dan tentu lelaki itu menoleh dengan senang. Sebuah senyum hangat terpancar dari wajah Dewangga. Sudah selesai? Zah. Iya mas, ayo jalan. Dewangga lekas berdiri dan akan berpamitan dengan keluarga Zahra, tapi Mama Zahra lebih dulu berbicara. Apa kalian akan keluar pergi? Ajaklah Tiara. Zah, biarkan dia dekat dengan Dewangga dan menemanimu. Tak baik janda adiknya berjalan dengan kakaknya. Maksud Mama, Tiara harus ikut. Maaf Ma, aku ada urusan penting dengan Mas Dewa. Iya Teh, aku dan Zahra ada sebuah pekerjaan penting. Jadi gak boleh ada yang ganggu. Tapi Syah, lihat Tiara kasihan dia ingin dekat dengan Dewangga. Toh Tiara juga gak akan membocorkan apa-apa. Mengalahlah dikit, lagian janda juga kok sok pengen cari yang lain. Tiara berbicara sedikit sengit dan memang ini nada bicara aslinya. Sedikit mengalah, apa kamu lupa bagaimana dengan kata sedikit mengalah ini? Tiara, mau aku ingatkan bagaimana aku mengalah? Tanpa mengatakan apapun, Zahra membuka kemejanya dan memunggungi mereka semua. Otomatis semua bekas luka Zahra terlihat dengan jelas. Zahra, apa yang kamu lakukan? Kau tak malu dengan kakak ipar laki-lakimu? Mama mementingkan rasa maluku atau Mama takut bekas lukaku dilihat orang lain? Nampak semua orang pucat, bahkan rahang Dewangga mengeras. Sekarang terjawab sudah pertanyaan yang selalu menghantuinya. Kalian ingat bagaimana aku mengalah? Bagaimana Tiara ingat karena aku pergi dengan lelaki yang dia suka? Aku disundut dengan rokok. Apa Papa ingat pernah mencambukku karena vas bunga pecah padahal yang memecahkan Tiara? Apa Mama ingat aku menelpon Mama karena di rumah sakit dengan banyak luka akibat bulian dari Tiara? Apa kalian ingat aku pernah merasakan itu dan tetap saja Tiara tak salah? Aku yang harus mengerti Tiara, lalu siapa yang akan mengerti aku? Dewangga benar-benar tak habis pikir dengan semua ini. Zahra menyembunyikan hal semengerikan ini sendirian. Bukan hanya Dewangga yang mendengar penuturan itu terkejut, tapi ada Rafael yang sama terkejutnya. Bahkan dia juga menjatuhkan buah-buahan yang dia bawa. Jadi, saat Zahra harus di rumah sakit berhari-hari itu karena Tiara yang membulinya. Kenapa kalian masih membela Tiara? Tiara juga anak kami. Dia hanya cemburu karena kalian anak kandung. Pembelaan sang mama benar-benar tak berhasil membuat Zahra ataupun Rafael mencerna perkataan itu. Dia cemburu. Harusnya dia itu lebih sadar diri. Apa karena dia anak bekas supir Papa yang katanya menemani Papa sedari muda? Yang berjasa ayahnya bukan anaknya. Sialan. Rafael benar-benar mengamuk, sedangkan Dewangga membantu Zahra mengancingkan kemejanya. Dewangga hanya diam, bukan tak mau membela Zahra, tapi lelaki ini lebih mengontrol emosinya karena bisa saja sewaktu-waktu akan meledak begitu saja. Kita pergi saja ya. Iya Zah, biarkan di sini urusan kakak. Tapi kak, sudahlah. Zahra tak memiliki tenaga apapun lagi untuk bertengkar. Dia hanya ingin sendiri sekarang. Dewangga menuntun Zahra keluar dari rumah, walau banyak makian terlontar dari mulut mereka. Kurang ajar ya kamu, sudah dirawat selama ini masih saja membantah. Kamu juga Rafael, adikmu sudah berani masih saja kamu bela.
Daripada membelah Zahra, lebih baik kamu ini membelah Tiara. Zahra berjalan dengan pelan. Dia tak menangis atau ada emosi apapun. Wajah datarnya benar-benar membuatnya sedikit menakutkan. Zahra sama sekali tak berbicara dengannya, bahkan sampai mobil Dewangga melaju sedikit lebih kencang. Zahra hanya melihat ke arah jendela luar. Zahra kira setelah bertahun-tahun tak bertemu, kedua orang tuanya akan semakin baik padanya. Tapi nyatanya sama saja. Dia tetap menjadi orang lain bagi mereka. Jangan pikirkan lagi ya. Aku kira setelah semakin dewasa, Tiara akan berubah menjadi lebih baik. Itu sudah sikap alaminya. Dia memiliki jiwa kurang bersyukur dan iri. Mungkin, ayo pergi ke danau saja. Untuk apa? Melihat danau. Zahra menatap Dewangga dan hanya mengangguk. Dia sepertinya memang butuh udara segar. Tentu Dewangga dengan antusias memutar balik mobilnya menuju arah danau di kota. Sebelum sampai di danau, Dewangga berhenti sebentar di sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman dan camilan. Zahra yang juga ikut masuk tentu segera mengambil beberapa camilan dan juga coklat. Dia antusias sekali saat ini. Dewangga yang melihat Zahra memilih beberapa camilan tentu saja begitu gemas. Dia melihat rona wajah Zahra berangsur pulih, tapi tidak di hatinya. Orang tuanya cukup membuat trauma Zahra. Mas, apa aku boleh membawa ini? Dewangga mendekati ke arah Zahra dan melihat minuman beralkohol yang dipegang Zahra. Boleh, tapi hanya sesekali saja ya, jangan sering-sering. Terima kasih mas. Dewangga tersenyum dan mengulurkan keranjang belanjanya agar minuman Zahra masuk ke dalamnya. Zahra begitu senang saat bersama Dewangga, karena setiap apa yang dia inginkan pasti dipenuhi oleh Dewangga. Setelah semua yang mereka inginkan masuk ke keranjang, Dewangga dan Zahra segera berjalan menuju kasir untuk membayarnya. Setelah membayar, Dewangga segera mengambil belanjaannya dan menentengnya keluar dari minimarket. Zahra tentu berjalan di samping Dewangga karena dilarang untuk membawa apapun. Iya mas. Kamu mau apa lagi? Sudah ini saja, toh kita sore pulang. Jangan pulang ke rumah ya. Iya mas. Kita pulang ke apartemen ya? Iya sayang, kita ke sana setelah puas duduk di pinggir danau. Zahra tersenyum, begitupun Dewangga. Dewangga yang sudah selesai menaruh kresek belanjanya segera duduk di balik kemudi lagi dan melajukan mobilnya kembali. Hanya butuh 7 menitan akhirnya mereka sampai di pinggir danau. Zahra tentu segera turun dan duduk di rerumputan. Dia begitu senang melihat alam terbuka. Dewangga yang di belakang Zahra hanya tersenyum dan segera menyusul Zahra untuk duduk bersama. Melihat sekeliling, Zahra dan Dewangga lebih menikmati dunia pikiran masing-masing. Mereka saling diam dan akhirnya Dewangga menatap Zahra. Iya mas, ada apa? Apa perlakukan orang tuamu selama ini membuatmu tak ingin memiliki anak? Tidak mas, dulu aku pikir begitu. Kenapa memiliki saudara jika yang disayang hanya dia saja? Tapi sekarang lebih berpikir untuk menjadi versi ibu yang lebih baik. Kamu bisa berpikir begitu? Itu lebih ke arah saat aku kenal dengan Mas Farid. Kalian bukan saudara kandung, tapi Ibu Farid memperlakukanmu dengan baik. Bahkan dia tak cemburu sama sekali saat kamu dipilih naik jabatan ketimbang anaknya sendiri. Ya, setidaknya mereka berhasil membangun aku yang selalu melindungi adikku. Itu bagus kan? Zahra dan Dewangga menghabiskan harinya di tepi danau. Keduanya tak terlalu mengobrolkan banyak hal, hanya ada candaan-candaan kecil atau beberapa hal kenangan tentang masa sekolah. Sampai akhirnya matahari mulai terbenam, keduanya memilih untuk pulang ke apartemen Zahra. Zahra dan Dewangga memang setuju untuk pergi ke sana daripada pulang ke rumah Zahra atau Dewangga. Jarak danau dan apartemen Zahra yang lumayan dekat membuat perjalanan mereka begitu singkat dan cepat sampai. Zahra dan Dewangga masuk ke dalam unit apartemen dan tentu duduk di sofa. Lebih baik kamu mandi. Sayang, akan aku masakan makan malam. Delivery saja, aku ingin bakmi yang di perempatan kompleksku itu mas. Bakmi? Baiklah, akan aku pesankan. Terima kasih mas, aku mandi dulu ya. Iya sayang. Zahra segera bangkit dari sofa dan segera mandi dengan kilat. Zahra mandi dengan cepat dan setelah selesai Zahra memilih mengenakan hot pants dan kaos oversize. Zahra keluar dari kamar dan tentu Dewangga masih bermain ponsel. Sudah pesan mas? Sudah, aku akan mandi dulu agar bisa makan bersama.
Iya, Mas. Kini, giliran Dewangga yang beranjak untuk mandi sedangkan Zahra duduk di sofa dan melihat ponselnya. Zahra melihat notifikasi ponselnya dan rupanya sang kakak, Rafael, tadi menghubunginya. Dengan cepat Zahra menghubungi kembali Rafael. Tak perlu menunggu lama, Rafael menjawab panggilan itu. Halo Mas Rafael, ada apa? Besok siang kamu berangkat ya ke London. Kenapa begitu? Ini terlalu cepat. Apa kamu tahan setiap hari dimusuhi kedua orang tuamu? Mas Rafael, aku tadi bertengkar hebat. Bahkan mereka tetap saja membela Tiara walau aku memberikan bagaimana kejamnya Tiara padamu. Mas, sudahlah. Aku tak paham kenapa mereka begitu terprovokasi oleh Tiara. Apa wanita itu begitu berpengaruh? Mas, orang tua Tiara yang menemani papa dan mama saat susah. Sangat wajar jika mereka menyayangi Tiara. Tapi kita ini anak kandung loh. Mas, sudahlah. Bagaimanapun memang seperti ini dari dulu. Mas, bagaimana rumah itu sekarang? Kembali pada papa, sesuai isi berkas kan? Jika Farid berbuat salah dan sampai bercerai, rumah itu kembali ke tanganmu, alias ke tangan papa. Harusnya aku saja yang ketahuan selingkuh, kan? Biar rumah itu tak kembali pada mereka. Kau gila, kau bisa dibunuh jika ketahuan. Bahkan tadi saat kamu dijemput Dewangga, papa curiga padamu. Lalu apa yang akan terjadi? Dimarahi atau diberi hukuman? Kita ini sudah dari kecil melalui banyak hal itu. Zahra, ayo setelah ini bangkit dan maju meninggalkan semua bekas luka ini. Iya Mas, aku akan mencoba. Aku tutup ya teleponnya. Aku sedang bersama Dewangga. Iya, have fun. Tiket akan aku kirim besok. Mas, aku tak mau pergi ke perusahaanmu. Lalu, aku ingin pergi ke sana dengan niatku sendiri. Baiklah. Panggilan itu ditutup Zahra begitu saja dan lekas meletakkan kembali ponselnya. Zahra menghela nafas lelah. Memang seharusnya dia tak berhubungan dengan orang tuanya sementara waktu. Zahra melamun menerawang jauh tentang masa kecilnya. Sayang, kamu melamun. Dewangga menepuk bahu Zahra dan sang wanita nampak terkejut sampai terjengat. Mas, sudah selesai mandi? Sudah. Bahkan aku sudah mengambil makanan dari depan. Dari tadi tukang deliverynya ngetuk pintu gak kamu buka. Aku kok gak dengar ya? Karena kamu asyik melamun. Ada yang kamu pikirkan? Gak ada Mas. Hanya saja banyak pikiran akhir-akhir ini kan. Semua akan berlalu sayang. Kamu sabar dan kuat ya. Iya Mas. Dewangga tersenyum dan berlalu untuk mengambil alat makan serta air mineral. Dewangga menyiapkan bakmi milik Zahra dan juga untuknya sendiri. Ayo makan. Ayo Mas, aku juga lapar sekali. Zahra mendekati Dewangga dan lekas memakan bakmi langganannya ini. Dia ingat sekali, Zahra akan makan bakmi ini saat jalan pulang kerja karena jalan kaki harus memiliki tenaga banyak, jadi dia akan mampir makan dulu. Selain itu, bakmi ini lumayan murah untuknya. Ini enak Zah. Kamu merekomendasikan makanan yang bakal aku makan lagi. Kapan-kapan kesana lagi ya Mas, makan di sana. Iya, kapan-kapan kita akan kesana. Kamu harus ngasih tahu rekomendasi tempat makan lain Zah. Aku akan mendatangi tempat itu. Tentu Mas, kemarin kamu nanya tempat makan enakan di daerah kantormu. Ada rumah makan Padang. Hampir sama dengan rumah makan Peggy Esre, tapi tempatnya lebih bagus. Di mana? Kapan-kapan ingin bungkus buat karyawan. Di Jalan Kencana. Hanya satu rumah makan Padang di sana. Oh begitu, kesana deh kapan-kapan. Keduanya makan dengan tenang lagi, dan segera tanda setelah beberapa saat. Sayang, aku sepertinya butuh kopi dan camilan. Camilan? Tadi kan sudah makan bakmi. Kurang. Ya sepertinya begitu. Mas mau kuenda. Aku sepertinya masih punya sosis dan mozzarella. Pasti lama loh. Gak kok, 30 menitan. Oke kalau begitu. Zahra segera beranjak dan menyiapkan bahan-bahan seperti tepung dan pengembang. Zahra lebih dulu membuat adonan, setelah itu dia tutup dengan plastik wrap. Sambil menunggu adonan itu, Zahra sibuk menusuki beberapa sosis dan keju mozzarella. Setelah semua tertusuk semua, Zahra membuka adonan yang sudah mengembang. Zahra dengan cekatan membuat sosis dan keju itu berbalut adonan serta tepung roti. Zahra segera menggorengnya dan juga membolak-baliknya.
Zahra membuat saus juga yang menurutnya lebih enak daripada saus kemasan. Setelah semua selesai, Zahra juga membuat 2 cangkir kopi. Mas, camilanmu sudah siap. Zahra datang sambil membawa nampan, menghampiri Dewangga yang bermain ponsel. Dewangga yang tahu Zahra sudah datang segera meletakkan ponselnya dan menerima nampan itu. Nampak enak, pasti aku setiap pagi akan memintamu membuat berbagai macam makanan. Bagaimana kalau aku mendirikan kedai kopi saja? Jeti kamu harus membeli. Aku tak mau, aku maunya kamu jadi istriku saja. Zahra terkekeh dan menyeruput kopinya. Ini salah satu ide yang bagus. Iya mas. Aku mau bicara serius. Aku cukup penasaran dengan kejadian tadi pagi. Apa mas? Aku tak yakin ini. Tapi aku penasaran kenapa Tiara begitu benci padamu dan Rafael, terutama padamu. Mas ingin tahu ya, tapi ini sangat menyebalkan loh. Bagaimana? Bicara saja kalau kamu mau. Karena aku yang membuat kedua orang tua Tiara meninggal. Maksudmu? Tiara menjadi kakakmu sejak kecil kan? Sedari kamu umur 10 tahun. Iya, ayah Tiara meninggal saat membelikanku es krim. Aku sedikit ingat kalau aku menangis histeris mau dibelikan es krim. Dan ayah Tiara yang panik segera menyeberang jalan. Tak tahu bagaimana. Tapi ayah Tiara tertabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit. Itu hanya kesalahan anak kecil. Semua orang bisa memaklumi itu. Iya, awalnya begitu, tapi aku dan Tiara terpaut umur 4 tahun. Tiara tak mengerti awalnya sampai ayahnya meninggal dan ibunya depresi. 2 tahun setelah itu, ibunya ditemukan bunuh diri. Tiara mungkin sudah tahu akar semua masalah ini, jadi dia membenciku. Baik, aku paham. Lalu kenapa orang tuamu juga sangat tak menyukaimu? Karena Tiara semakin menyalahkanku, dan Tiara selalu mengiba pada orang tuaku sampai sekarang. Dan itu mungkin membuat orang tuanya juga merasa kalau aku ini biang masalah. Dan banyak hal ini terjadi. Wow, aku merasa ini sangat drama. Tapi ini tadi cukup membuat aku percaya orang tua yang tak siap menjadi orang tua sangat jelek. Biarkan, aku sudah mulai membuat pribadi mandiri. Aku akan menjauh dari ini semua mas. Itu lebih baik, aku akan selalu mendukungmu.